Hujan abu turun perlahan di lembah pemakaman pedang, menutupi ribuan bilah berkarat yang tertancap di tanah, seperti nisan tanpa nama. Tempat ini adalah lokasi eksekusi terakhir Ye Shikuang, pengkhianat yang namanya dikutuk oleh seluruh benua Changsu, Tianlu. 3 tahun lalu, semua orang menyaksikan sendiri bagaimana tubuhnya ditembus ribuan niat pedang dari 9 sekte besar. Langit runtuh, bumi retak, dan pedang Zuye patah di hadapan dunia. Tidak seorang pun meragukan kematiannya. Namun, malam ini, sebuah bayangan berdiri di tengah hujan abu. Jubah hitamnya compang-camping. Rambut panjangnya basah oleh abu dan darah yang sudah mengering. Di tangan kanannya, sebilah pedang berkarat bergetar pelan, seolah mengenali tuannya yang telah kembali dari neraka. Ye Shikuang membuka mata. Mata kirinya gelap seperti sumur tak berdasar, sementara mata kanannya memantulkan cahaya keperakan yang dingin. Begitu ia menarik napas, seluruh pedang pemakaman bergetar, dan bilah-bilah tua itu menunduk seakan menyambut raja mereka. Masih hidup, gumamnya pelan. Suaranya serak namun tenang, seolah kematian hanyalah tidur singkat baginya. Di kejauhan, formasi penyegel yang dipasang 9 sekte mulai retak satu persatu. Segel yang seharusnya bertahan 100 tahun runtuh, hanya karena kehadirannya. Pedang di tangannya berdengung. Nama Zuye terukir samar di bilahnya pedang yang memakan dosa, pengkhianatan, dan kebencian dunia. Pedang yang seharusnya telah hancur bersama pemiliknya. Jadi, kau pun belum selesai, bisik Ye Shikuang, seolah berbicara pada makhluk hidup. Dalam sekejap, ingatan pahit melintas darah guru-guru sekte, jeritan murid-murid, tatapan penuh benci seorang wanita yang paling ia lindungi. Semua itu masih melekat, tidak pudar sedikit pun. Langit mendadak terbelah oleh kilat merah. Sosok-sosok berjubah putih muncul di udara, membawa aura suci yang menusuk. Mereka adalah penjaga makam langit, algojo khusus yang bertugas memastikan Ye Shikuang tidak pernah bangkit kembali. "Pengkhianat Ye Shikuang!" teriak salah satu dari mereka. "Jiwamu seharusnya telah dihancurkan. Atas nama Sekte Langit Putih, kami akan..." Kata-kata itu terhenti, karena Ye Shikuang sudah berada di depan mereka. Tidak ada gerakan berlebihan, tidak ada teknik mencolok, hanya satu tebasan sederhana dengan pedang Zui yang bahkan tampak tumpul. Namun, dunia terdiam. Kepala penjaga itu terpisah dari tubuhnya tanpa setetes darah pun. Jiwanya langsung diserap ke dalam pedang, lenyap tanpa jeritan. Penjaga lainnya membeku ketakutan. "Masih terlalu berisik," kata Ye Shikuang datar. Lalu melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Setiap langkah membuat niat pedang dunia berlutut. Setiap ayunan pedangnya menghapus eksistensi, bukan hanya membunuh. Dalam hitungan napas, langit kembali kosong. Tubuh-tubuh jatuh seperti abu, dan pedang Zuye bersinar redup, seolah baru saja menyantap hidangan pembuka. Ye Shikuang menatap tangannya sendiri, sedikit gemetar. "Kutukan itu masih bekerja," gumamnya. Dari balik kabut abu, sebuah suara tawa pelan terdengar. "Dunia akan panik jika tahu kau masih hidup." Shikuang, seorang pria buta dengan tongkat kayu, muncul perlahan. Senyum tipis menghiasi wajahnya yang tenang. "Qin Wuyin, pengkhianat terkutuk kembali berjalan. Lanjutnya, apa rencanamu sekarang?" Ye Shikuang menoleh, menatap langit yang mulai retak samar. "Tidak banyak," jawabnya dingin. Ia menggenggam pedang Zuye erat-erat. "Hanya mengkhianati dunia ini." Sekali lagi, kabar tentang runtuhnya formasi di lembah pemakaman pedang menyebar lebih cepat dari badai. Dalam semalam, seluruh sekte besar menerima pesan darurat yang hanya berisi satu kalimat. Pengkhianat Ye Shikuang kemungkinan masih hidup. Di aula langit putih, ratusan lentera jiwa bergetar bersamaan. Para tetua berdiri membeku, menatap satu lentera yang seharusnya telah padam 3 tahun lalu, namun kini menyala redup. Di singgasana giok, Luo Yanshu perlahan membuka matanya. Wajahnya tetap lembut seperti dulu, namun sorot matanya dingin dan dalam. Ia mengangkat tangan, dan lentera itu melayang ke hadapannya. Apinya berdenyut tak stabil. "Mustahil," gumam seorang tetua. "Jiwanya sudah disegel 9 sekte." Luo Yanshu mengepalkan jari-jarinya. Ia mengenali getaran itu, getaran yang pernah ia rasakan setiap kali pria itu berdiri di sampingnya, memegang pedang
sambil tersenyum tipis. Dia hidup, ucap Luo Yanshu tenang, namun suaranya membuat suhu aula turun drastis. Dan dia membawa pedang Zuye. Perintah pun dikeluarkan. Papan buruan karma diaktifkan. Nama Ye Shiguang kembali terukir di posisi teratas, dengan hadiah yang cukup untuk membuat seluruh dunia gila artefak surgawi, wilayah kultivasi, bahkan pengampunan dosa. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk sekte, Ye Shiguang berjalan menyusuri kota perbatasan Heian. Kota ini dulunya makmur, kini hanya dipenuhi pengungsi dan bangunan runtuh. Setiap langkahnya disertai bisikan kebencian, ketakutan, dan dosa yang tak terlihat. Dunia masih mengingatnya, bahkan tanpa mengenali wajahnya. Di sebuah kedai bobrok, sekelompok kultivator muda sedang berbicara dengan suara bersemangat. Kau dengar, pengkhianat itu hidup lagi. Haha, omong kosong. Kalau dia muncul, aku sendiri yang akan memenggal kepalanya. Ye Shiguang duduk di sudut, meminum arak pahit tanpa ekspresi. Pedang Zuye di punggungnya bergetar pelan, seolah menertawakan kebodohan manusia. Tiba-tiba, seorang anak kecil terhuyung masuk ke kedai. Tubuhnya penuh luka. Di belakangnya, 3 pria berjubah sekte mengejar dengan senyum kejam. Anak itu mencuri pil kami, teriak salah satu dari mereka. Tanpa ragu, mereka mengayunkan teknik pembunuh. Sebelum serangan itu menyentuh, sendok arak di tangan Ye Shiguang terbelah 2, tebasan tak terlihat melintas. Ketiga pria itu berhenti bergerak, lalu runtuh bersamaan. Jiwa mereka menguap seperti asap. Kedai membeku dalam keheningan. Ye Shiguang berdiri, menatap anak kecil itu. Wajahnya mengingatkannya pada masa lalu, pada seorang bocah yang dulu ia selamatkan, yang kelak akan membencinya. Pergilah, katanya singkat. Anak itu menatapnya dengan mata gemetar, lalu berlari tanpa menoleh. Di atap kedai, Qin Wuyin tertawa kecil sambil mengetuk tongkatnya. Kau selalu gagal mengabaikan hal-hal seperti itu, katanya. Ye Shiguang tidak menjawab. Di kejauhan, langit kota Heian mulai berubah warna. Sebuah formasi besar sedang diaktifkan. Sepertinya, lanjut Qin Wuyin pelan, dunia benar-benar tidak ingin memberimu waktu bernapas. Ye Shiguang mengangkat kepala. Bagus, katanya dingin. Aku juga tidak berniat bersembunyi. Formasi pengepungan menutup langit kota Heian, seperti jaring raksasa. Simbol-simbol sekte bercahaya menekan udara hingga kultivator biasa berlutut tak berdaya. Puluhan sosok muncul di udara. Di antara mereka, seorang pemuda berdiri di barisan depan, membawa pedang ramping dengan aura tajam. Matanya menyala penuh keyakinan. Namanya Shen Changli. Target ada di dalam kota, ucapnya lantang. Atas nama keadilan dunia kultivasi, kita akan menuntaskan dosa pengkhianat. Sorak-sorai menggema. Shen Changli tidak tahu bahwa pria yang selama ini ia kagumi, penyelamat masa kecilnya, adalah target yang hendak ia bunuh. Di tengah kota, Ye Shiguang berdiri sendirian di jalanan kosong. Abu berputar mengelilinginya. Tertarik oleh pedang Zuye. Anak itu, gumamnya pelan saat melihat wajah Shen Changli dari kejauhan. Pedang Zuye bergetar lebih keras. Tenang, bisik Ye Shiguang, belum waktunya. Serangan pertama datang seperti hujan cahaya. Teknik pedang, segel api, dan niat pembunuh menyatu menjadi satu gelombang besar. Ye Shiguang melangkah maju. Sekali tebas, gelombang itu terbelah 2, lenyap tanpa suara. Jalanan di belakangnya tetap utuh, seolah serangan barusan tak pernah ada. Wajah Shen Changli pucat. Mustahil, bisiknya. Para kultivator senior saling bertukar pandang, lalu mengeluarkan jurus terlarang. Langit menghitam, dan bayangan raksasa turun membawa palu karma. Ye Shiguang mengangkat pedang Zuye. Untuk pertama kalinya, pedang itu bersinar terang. Bukan cahaya suci melainkan kilau hitam keunguan yang penuh ratapan. Tebasan turun, bayangan karma hancur, dan puluhan kultivator jatuh dari udara. Hidup mereka direnggut dalam satu napas. Namun Ye Shiguang terhuyung. Darah hitam menetes dari sudut bibirnya. Kutukan itu menggerogoti tubuhnya setiap kali ia menggunakan kekuatan pedang sepenuhnya. Shen Changli mendarat di hadapannya. Pedangnya gemetar, namun matanya tetap tegar. Aku tidak peduli siapa kau dulu, katanya keras.
Jika kau pengkhianat, aku akan menghentikanmu. Ye Shiguang menatapnya lama. Angin berhenti berhembus. Kau tumbuh dengan baik, ucapnya pelan. Shen Changli membeku. Kalimat itu ia pernah mendengarnya dulu. Dari seorang pria berdarah yang menyerahkannya pada seorang tetua sekte. Sebelum ia sempat berpikir, Ye Shiguang sudah menghilang. Formasi runtuh, langit kembali normal, dan kota Heian terdiam dalam kehancuran. Di atap bangunan yang jauh, Qin Wuyin menghela napas. Benih tragedi sudah tumbuh, katanya lirih. Di tangannya, sebuah gulungan tua terbuka sendiri, menampilkan satu kalimat samar. Pedang Zuye telah memilih dosa berikutnya. Dan di suatu tempat yang lebih tinggi dari langit, sebuah pustaka raksasa bergetar pelan seolah tertawa tanpa suara. Papan buruan karma kembali berubah. Nama Ye Shiguang tidak lagi sekadar terukiria berdenyut, seakan hidup. Setiap denyutannya membuat kultivator di seluruh Changsu Tianlu merasakan tekanan di dada, seolah dunia sendiri sedang mengingat dosa lama. Di aula dalam sekte langit putih, Luo Yanshu berdiri di depan kolam refleksi. Airnya memantulkan bayangan langit yang retak, dan di baliknya, bayangan seorang pria berpedang samar muncul, lalu menghilang. Masih hidup, bisiknya. Ia menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan ketegasan dingin. Utus 3 pelaksana karma, perintahnya, dan aktifkan ritual pemurnian jiwa. Beberapa tetua terkejut. Ritual itu membutuhkan korban bukan iblis, melainkan murid sekte sendiri. Namun tak satu pun berani membantah. Sementara itu Ye Shiguang tiba di kaki gunung Wushen, tempat berdirinya sekte cahaya murni sekte suci, yang dulu paling lantang menuntut kematiannya. Gunung itu bersinar putih, seolah bebas dari noda dunia. Namun mata kanan Ye Shiguang melihat sesuatu yang lain. Aliran karma hitam merayap di bawah tanah, mengalir menuju aula utama, seperti pembuluh darah busuk. Jadi disinilah kalian menyembunyikannya, gumamnya. Pedang Zuye bergetar, haus, tanpa menyamar. Ye Shiguang melangkah melewati gerbang utama. Lonjakan aura membuat ratusan murid jatuh tersungkur. Tubuh mereka gemetar ketakutan. Pengkhianat, teriakan membahana, formasi pertahanan aktif, cahaya suci menekan dari segala arah. Ye Shiguang tidak berhenti berjalan. Cahaya itu pecah saat menyentuhnya, seolah menabrak kehampaan. Di aula utama, seorang tetua berjanggut putih berdiri sambil tertawa. Ye Shiguang, kau datang untuk ditebus dosamu? Ye Shiguang mengangkat pedang. Aku datang mengambilnya kembali. Satu tebasan turun. Aula suci terbelah 2. Darah menyembur ke patung dewa yang tersenyum palsu. Patung itu retak, memperlihatkan inti hitam berdenyut di dalamnya, inti karma curian. Para murid menjerit histeris. Apa itu? Dewa pelindung kita. Ye Shiguang menusukkan pedang Zuye ke inti itu. Jeritan ribuan jiwa terdengar serempak. Aura suci runtuh, berubah menjadi kabut hitam yang menyebar ke langit. Sekali lagi, bisik Ye Shiguang dingin. Kalian menumpuk dosa di atas kepolosan. Gunung Wushen runtuh malam itu. Sekte cahaya murni lenyap dari peta, dan dunia mulai berbisik, apakah pengkhianat benar-benar iblis, atau sekte suci yang terlalu lama berbohong. Kehancuran sekte cahaya murni mengguncang keseimbangan dunia. Untuk pertama kalinya, rakyat jelata melihat kesucian sekte besar runtuh dalam satu malam. Namun bagi Ye Shiguang, harga yang dibayar tidak kecil. Ia terhuyung di hutan sunyi. Darah hitam menetes membasahi tanah. Setiap langkah terasa seperti membawa ribuan rantai tak terlihat yang menarik jiwanya ke jurang. Kutukan pedang Zuye semakin dalam. Ia jatuh berlutut. Pedang itu menancap di tanah, menahan tubuhnya agar tidak roboh sepenuhnya. Jika terus seperti ini, gumamnya, aku tidak akan mencapai akhir. Langkah kaki terdengar. Bukan aura kultivator, tidak ada niat membunuh. Bahkan, tidak ada karma. Seorang wanita berdiri di hadapannya, mengenakan pakaian abu-abu sederhana. Rambutnya panjang, wajahnya tenang, matanya kosong seperti danau tanpa angin. Akhir apa? Tanyanya pelan. Ye Shiguang mengangkat kepala, mata kanannya menyempit. Untuk pertama kalinya sejak bangkit, ia tidak bisa membaca seseorang. Siapa kau? Tanyanya. Wanita itu menatap pedang Zuye tanpa rasa takut. Aku Xie Ranjiu.
jawabnya. Dan aku tidak memiliki karma. Kalimat itu membuat dunia seolah berhenti. Pedang Zuye bergetar hebat. Lalu, diam, tidak menyerang, tidak menolak. Ye Shikuang merasakan tekanan di dadanya berkurang untuk sesaat. Kau seharusnya tidak ada, katanya perlahan. Xie Qiu tersenyum tipis. Aku memang tidak seharusnya ada, jawabnya. Karena itu, aku bisa berdiri di sini. Ia melangkah mendekat, menyentuh bilah pedang Zui dengan jari telanjang. Tidak terjadi apa-apa, tidak ada jeritan jiwa, tidak ada serapan dosa, hanya keheningan. Di kejauhan, Qin Wuyin muncul di balik pepohonan. Wajahnya untuk pertama kalinya terlihat serius. Ini buruk, gumamnya, atau justru sangat buruk. Xie Ranqiu menatap Ye Shikuang lurus-lurus. Jika kau ingin mengakhiri siklus ini, katanya pelan, kau akan membutuhkan seseorang yang tidak terikat oleh dunia. Angin berhembus, daun-daun berguguran, dan jauh di atas langit, di balik dimensi yang tak terlihat, sebuah pustaka raksasa membuka satu halaman baru. Sebuah nama yang seharusnya kosong, kini mulai tertulis perlahan. Xie Ranqiu. Keberadaan Xie Ranqiu tidak tercatat di papan buruan karma. Itulah hal pertama yang disadari para tetua ketika laporan kehancuran sekte cahaya murni disatukan dengan pengamatan langit. Nama Ye Shikuang bersinar pekat, tetapi di sisinya kosong. Sesuatu yang seharusnya mustahil. Di aula rahasia sekte tulang hitam, Mo Juhe berdiri di tengah lingkaran tulang. Wajahnya berseri seperti menemukan harta karun. Wanita tanpa karma. Gumamnya penuh gairah. Akhirnya, kunci itu muncul. Ia mengorbankan satu murid, tanpa ragu. Jiwa itu dihancurkan untuk membuka cermin penjara takdir. Di permukaannya, bayangan Ye Shikuang dan Xie Ranqiu tampak berjalan berdampingan di lembah sunyi. Bahwa dia hidup-hidup, perintah Mo Juhe, yang pria, boleh mati. Sementara itu, Ye Shikuang berjalan bersama Xie Ranqiu menuju wilayah terlarang tanah, retakan takdir. Tempat itu adalah bekas pusat dunia sebelum sejarah ditulis ulang. Kenapa kau mengikutiku? Tanya Ye Shikuang tanpa menoleh. Xie Ranqiu melangkah santai. Karena di ujung jalanmu, jawabnya, ada lubang yang tidak bisa kau lewati sendiri. Mereka tiba di celah raksasa yang membelah bumi. Dari dalamnya terdengar bisikan tak berujung, suara takdir yang gagal. Begitu Ye Shikuang mendekat, kutukan pedang Zuye menggila. Luka lama terbuka, darah hitam mengalir deras. Xie Ranqiu mengulurkan tangan. Sentuhan ringan di lengannya membuat rasa sakit itu mereda. Dunia ini menolakmu, katanya pelan. Tapi aku tidak. Untuk pertama kalinya, Ye Shikuang terdiam cukup lama. Tiba-tiba, langit pecah oleh derap langkah berat. Pasukan sekte tulang hitam muncul dari bayangan, membawa rantai karma yang berkilau kejam. Mo Juhe sendiri melayang turun. Senyum lebarnya penuh kegilaan. Ye Shikuang, katanya ramah. Terima kasih telah membawakan hadiahnya. Tanpa basa-basi, ratusan rantai meluncur. Ye Shikuang mengangkat pedang, tapi sebelum tebasannya jatuh, Xie Ranqiu maju selangkah. Rantai karma menembus tubuhnya dan lenyap, seperti menembus bayangan. Semua orang membeku. Apa? Mo Juhe tersedak napas. Seperti yang kukatakan, ucap Xie Ranqiu tenang. Aku tidak memiliki karma. Ye Shikuang menebas. Kali ini, pedang Zuye bersinar bersih, tanpa ratapan. Tebasan itu memutus pasukan tulang hitam dari takdir mereka sendiri. Mo Juhe mundur terguncang. Matanya menyala rakus. Menarik, gumamnya. Sangat menarik. Ia menghilang, meninggalkan medan hancur dan dunia yang semakin retak. Malam turun di tanah retakan takdir. Di sana, waktu mengalir tidak beraturan. Api unggun kecil menyala, dan untuk pertama kalinya sejak bangkit, Ye Shikuang duduk tanpa berjaga. Xie Ranqiu duduk di seberangnya. Pedangmu menyimpan terlalu banyak suara, katanya. Jika kau tidak membukanya, ia akan memakanmu. Ye Shikuang menatap pedang Zuye lama. Ada ingatan yang seharusnya tetap terkubur, ucapnya. Tidak untuk pedang itu. Keheningan panjang. Akhirnya, Ye Shikuang menancapkan pedang Zui ke tanah dan membuka segel di lehernya. Udara bergetar, ratapan membanjir.
seperti banjir, lalu berubah menjadi kohia-kahaya kecil yang berputar membentuk bayangan masa lalu. Ia melihat dirinya yang lebih muda, berdiri di aula 9 sekte. Ia berlutut. Di hadapannya, para pemimpin sekte berdiri di bawah cahaya suci palsu. Dunia ini akan runtuh, kata salah satu dari mereka. Retakan langit karma tidak bisa ditutup, kecuali ada satu orang yang menanggung seluruh dosa. Mata muda Ye Shiguang tenang. Jika aku menanggungnya, katanya, apa yang akan terjadi padaku? Kau akan menjadi pengkhianat, jawab mereka. Musuh seluruh dunia, tidak akan ada kebenaran yang membelamu. Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Aku setuju. Adegan berubah. Ia membantai sektenya sendiri bukan karena benci, melainkan untuk menghentikan ritual pemerasan karma yang akan menghancurkan dunia. Ia melihat Luo Yanshu menangis, memohon agar ia berhenti. Ia tidak menjelaskan apapun. Pedang Zuye lahir malam itu, ditempa dari sumpah dan pengkhianatan yang disengaja. Cahaya memudar. Api unggun kembali terlihat. Ye Shiguang berdiri gemetar, napasnya berat. She Ranqiu menatapnya tanpa emosi berlebih. Sekarang kau tahu, katanya. Pedang itu bukan kutukan. Itu kontrak. Ye Shiguang menutup mata. Kontrak yang membunuh pemiliknya. Tidak, balas Ye Ranqiu pelan. Kontrak yang menunggu akhir. Jauh di atas dimensi, pustaka raksasa bergetar hebat. Halaman-halaman berjatuhan, dan sebuah tulisan samar mulai pudar. Pengkhianat untuk pertama kalinya, dunia ragu pada sejarahnya sendiri. Berita tentang runtuhnya sekte cahaya murni dan kegagalan sekte tulang hitam mengguncang dunia kultivasi hingga ke akarnya. Namun yang paling bergetar bukanlah para tetua melainkan generasi muda. Di lembah latihan langit putih, Shen Changli berdiri menatap papan pengumuman yang dipenuhi laporan korban. Tangannya mengepal, kukunya menancap ke telapak. Dia menghancurkan sekte suci, membantai para tetua, bisik seorang murid di belakangnya. Pengkhianat tetaplah pengkhianat. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pedang. Malam itu, Shen Changli bermeditasi di bawah patung dewa yang retak. Di sela keheningan, sebuah suara asing berbisik di benaknya dingin, teratur, tanpa emosi. Kau ragu? Shen Changli tersentak. Aku tidak, bantahnya. Jika kau yakin, kenapa tanganmu gemetar saat mendengar namanya? Cahaya aneh turun dari langit dan membentuk bayangan seorang pria berjubah kitab. Tian Xuan, akulah penjaga sejarah dunia ini, ucapnya lembut, dan aku bisa memberimu kebenaran yang bersih. Adegan pun diputar. Shen Changli melihat Ye Shiguang membantai sekte. Darah mengalir seperti sungai. Tidak ada penjelasan, tidak ada pengorbanan. Hanya kebrutalan. Lihat, kata Tian Xuan. Idolamu hanyalah monster. Amarah Shen Changli meledak. Aku akan membunuhnya sendiri. Sumpahnya. Jauh di wilayah terlarang, Ye Shiguang tiba-tiba berhenti melangkah. Dadanya terasa sesak. Sejarah sedang dipalsukan lagi, gumamnya. She Ranqiu menoleh. Dia sudah menyentuh muridmu, katanya. Pedang Zuye bergetar marah. Gerbang pustaka langit abadi terbuka perlahan, memuntahkan cahaya yang tidak menyilaukan, melainkan menekan jiwa. Tidak ada penjaga, tidak ada formasi, karena pustaka itu sendiri adalah entitas hidup Tian Xuan. Ye Shiguang melangkah masuk tanpa ragu. She Ranqiu mengikutinya. Rak-rak buku tak berujung melayang di kehampaan. Setiap gulungan memuat satu versi kebenaran. Selamat datang. Suara Tian Xuan menggema dari segala arah. Pengkhianat yang paling taat. Sosok berjubah kitab muncul. Wajahnya kosong seperti halaman putih. Kau menciptakan pahlawan palsu dan pengkhianat sejati, kata Ye Shiguang dingin. Aku hanya menulis apa yang dunia ingin baca, jawab Tian Xuan. Kebenaran terlalu berat? Ye Ranqiu melangkah maju. Lalu kenapa aku tidak tercatat? Tanyanya. Tian Xuan terdiam sejenak. Karena kau kesalahan, katanya akhirnya. Fragmen kehendak dunia yang tidak seharusnya sadar. Rak-rak buku bergetar. Tian Xuan mengangkat tangan, dan ribuan halaman terlepas berubah menjadi rantai huruf yang menjerat Ye Shiguang. Selama kau ada, lanjutnya,
dunia tidak bisa dikendalikan. Pedang Zuye menjerit, kutukan memuncak. Darah hitam menyembur dari mulut Ye Shiguang. Tubuhnya mulai retak oleh kontrak dosa. Xie Rangqiu memeluk pedang Zuye. Untuk pertama kalinya, ia memerintahkannya, diam. Pedang itu berhenti meronta. Cahaya aneh menyebar dari tubuh Xie Rangqiu, memutihkan rantai huruf dan memutusnya satu persatu. Tian Xuan mundur. Suaranya bergetar. Ini tidak mungkin. Kau tidak tertulis. Xie Rangqiu menatapnya tanpa emosi. Karena aku bukan bagian dari ceritamu. Ye Shiguang berdiri tertatih. Mengangkat pedang, aku tidak datang untuk menghapusmu hari ini. Katanya, aku datang untuk mengingatkan. Satu tebasan melintas, bukan untuk membunuh, melainkan menghapus satu halaman sejarah. Di luar pustaka, langit bergemuruh. Beberapa nama pahlawan legendaris mulai memudar dari ingatan dunia. Tian Xuan berteriak marah. Kau akan menghancurkan keseimbangan. Ye Shiguang berbalik pergi. Keseimbanganmu, katanya dingin, dibangun dari kebohongan di kejauhan. Shen Changli terbang menuju pustaka dengan niat membunuh yang membara tanpa tahu bahwa ia sedang berjalan menuju kebenaran yang akan mematahkan jiwanya sendiri. Efek dari satu halaman yang terhapus mulai terasa. Di berbagai wilayah, kultivator veteran tiba-tiba kehilangan ingatan tentang teknik andalan mereka. Patung pahlawan runtuh tanpa sebab. Sumpah sekte retak, seolah fondasinya rapuh sejak awal. Kepanikan menyebar, dan seperti biasa, dunia membutuhkan satu nama untuk disalahkan. Ye Shiguang, papan buruan karma, berubah merah darah. Hadiah atas kepalanya meningkat berkali-kali lipat. Bahkan, sekte-sekte kecil yang dulu netral, kini mengangkat senjata. Di puncak menara langit putih, Luo Yanshu berdiri, menatap dunia yang bergejolak. Rambutnya berkibar tertiup angin dingin. Jika dia terus hidup, kata seorang tetua, kepercayaan dunia akan runtuh. Luo Yanshu menutup mata sesaat. Aku akan menanganinya sendiri, ucapnya. Di sisi lain, Ye Shiguang dan Xie Rangqiu berjalan di jalur gunung sunyi. Setiap desa yang mereka lewati menutup pintu. Ketakutan bercampur kebencian di mata penduduk. Apa kau menyesal? Tanya Xie Rangqiu tiba-tiba. Ye Shiguang tidak menjawab segera. Jika aku berhenti sekarang, katanya akhirnya, semua yang kulakukan tidak ada artinya. Langit mendadak berubah cerah secara paksa. Aura suci turun seperti tekanan ilahi. Luo Yanshu muncul di udara, mengenakan jubah pemimpin sekte. Wajahnya tetap lembut, namun matanya dingin dan tegas. Shiguang, panggilnya. Satu nama, namun terasa seperti 1000 pisau. Berhentilah, katanya. Serahkan pedang itu. Aku akan memastikan kematianmu cepat. Pedang Zui bergetar hebat, seolah mengenali suara lama. Ye Shiguang menatapnya lama. Kau masih percaya pada cerita itu? Tanyanya pelan. Luo Yanshu mengangkat tangan. Langit dipenuhi formasi cahaya. Aku percaya pada dunia yang harus bertahan, jawabnya. Meski harus mengorbankanmu. Serangan turun. Dua niat yang dulu saling melindungi, kini bertabrakan tanpa ampun. Benturan pertama mengguncang gunung. Cahaya suci Luo Yanshu menyapu lereng, menghancurkan batu dan pepohonan. Setiap tekniknya bersih, sempurna hasil dari bertahun-tahun menyerap karma umat. Ye Shiguang menangkis dengan pedang Zui. Namun setiap tebasan membuat darah hitam semakin banyak mengalir dari tubuhnya. Kau melemah, kata Luo Yanshu dingin. Serahkan pedang itu. Aku tidak ingin melihatmu hancur seperti ini. Justru karena kau tidak ingin melihat, balas Ye Shiguang, kau memilih untuk buta. Ia menancapkan pedang ke tanah. Segel di tubuhnya terbuka sepenuhnya. Langit menggelap. Ratapan jiwa muncul seperti badai hitam di sekelilingnya. Luo Yanshu terkejut. Itu ritual 9 sekte? Kau ikut menandatanganinya, ucap Ye Shiguang lirih. Ingatan menghantam Luo Yanshu. Ia melihat dirinya di masa lalu menyetujui ritual penyerapan karma demi stabilitas dunia. Memalingkan wajah saat Ye Shiguang menawarkan diri. Wajahnya memucat. Tidak, itu perlu, dan aku yang membayarnya. Pedang Zuye bersinar. Namun cahaya itu tidak menyerang Luo Yanshu. Sebaliknya, cahaya itu memantulkan ingatan.
Luo Yanshu jatuh berlutut, napasnya terengah, tangannya gemetar, air mata menetes tanpa ia sadari. Kau seharusnya mengatakan yang sebenarnya, bisiknya. Ye Shiguang berdiri di hadapannya. Jika aku mengatakan, jawabnya pelan, dunia akan runtuh lebih cepat. Keheningan panjang. Luo Yanshu bangkit perlahan, aura sucinya retak. Namun tatapannya mengeras. Kalau begitu, katanya, aku akan menanggung kebohongan ini sampai akhir. Ia mengangkat tangan. Formasi pemusnah terakhir langit putih aktif jurus yang dapat membunuh Ye Shiguang sekaligus menghancurkan dirinya sendiri. Dari kejauhan, Xie Ranqiu melangkah maju. Wajahnya untuk pertama kalinya menunjukkan emosi. Cukup, katanya. Langit berhenti bergetar. Namun di balik kehampaan itu, sebuah tawa sunyi bergema dari dimensi lain. Tian Xuan sedang menulis ulang bab terakhir. Formasi pemusnah langit putih berhenti tepat sebelum mencapai puncaknya. Bukan karena Luo Yanshu ragu, melainkan karena langit menolak merespons. Simbol-simbol formasi bergetar, lalu pecah satu persatu. Seperti tulisan yang dihapus paksa. Aura suci yang selama ini menjadi fondasi kekuatan Luo Yanshu, runtuh tanpa perlawanan. Apa yang terjadi? Bisiknya. Xie Ranqiu berdiri di antara mereka. Telapak tangannya terangkat. Cahaya pucat mengalir dari tubuhnya. Bukan kekuatan, melainkan ketiadaan ruang kosong tempat takdir tak bisa menulis. Dia tidak bisa lagi meminjam dunia, kata Xie Ranqiu tenang. Karena dunia sedang bangun, Luo Yanshu menatap Ye Shi. Untuk pertama kalinya, ia melihatnya bukan sebagai pengkhianat, melainkan sebagai korban yang terlalu lama berdiri sendirian. Namun langit tidak membiarkan keheningan itu berlangsung lama. Retakan besar terbuka di udara, dan dari dalamnya, gulungan cahaya tak terhitung jumlahnya melesat turun. Huruf-huruf kuno berubah menjadi tombak sejarah. Tian Xuan turun sepenuhnya. Cukup. Suara pustaka itu bergema. Kali ini tanpa kepura-puraan. Aku sudah terlalu lama membiarkan kalian menyentuh inti. Sosok raksasa berjubah kitab muncul. Tubuhnya tersusun dari haleman-haleman sejarah yang saling tumpang tindih. Ye Shiguang, lanjutnya, kau adalah kesalahan yang seharusnya diperbaiki. Dan Luo Yanshu, pandangan Tian Xuan, beralih. Kau akan menjadi pengkhianat kedua. Langit bergetar. Nama Luo Yanshu mulai memudar dari papan buruan karma, digantikan simbol dosa. Para tetua langit putih menjerit ketakutan. Pemimpin, namamu. Luo Yanshu tertawa kecil, getir. Jadi beginilah rasanya, katanya pelan. Dibenci oleh dunia tanpa diberi kesempatan menjelaskan. Ia melangkah maju, berdiri di sisi Ye Shiguang. Aku tidak bisa menebus masa lalu, ucapnya. Tapi aku bisa memilih akhir. Untuk pertama kalinya, dua pengkhianat berdiri berdampingan. Pertempuran melawan Tian Xuan tidak terjadi seperti perang biasa. Tidak ada ledakan besar. Tidak ada jurus mencolok. Karena yang mereka lawan bukan makhluk melainkan cerita itu sendiri. Huruf-huruf terlepas dari tubuh Tian Xuan berubah menjadi versi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Setiap bayangan adalah kemungkinan dunia. Jika satu ditebas, dunia akan kehilangan satu jalan hidup. Ye Shiguang mengangkat pedang Zuye. Setiap ayunan pedang itu kini bukan lagi pembunuhan, melainkan penghapusan makna. Namun setiap tebasan juga memakan dirinya sendiri. Tubuhnya retak, darah hitam berubah menjadi abu. Waktumu hampir habis, kata Xie Ranqiu. Suaranya untuk pertama kalinya terdengar berat. Aku tahu, jawab Ye Shiguang tenang. Ia menoleh ke Luo Yanshu. Maaf, satu kata. Cukup. Luo Yanshu tersenyum tipis, lalu melompat ke udara, membuka seluruh inti karmanya. Kalau begitu, katanya lantang, biarkan dunia membenciku juga. Ledakan cahaya suci bercampur dosa meledak, menghancurkan lapisan luar Tian Xuan. Halaman-halaman terbakar, berubah menjadi debu kosong. Tian Xuan berteriak bukan karena sakit, melainkan takut. Jika aku hilang, raungnya, dunia akan kehilangan arah. Xie Ranqiu melangkah maju, berdiri di depan inti pustaka yang terbuka. Tidak, katanya, dunia hanya akan kehilangan kebohongannya. Ia menoleh ke Ye Shiguang. Ini bagianmu. Ye Shiguang mengangguk. Ia menusukkan pedang Zuye ke
Inti Tian Xuan bukan untuk menghancurkan, melainkan mengikatnya. Kontrak terakhir aktif. Pedang Zuye retak dari ujung hingga gagang. Kutukan berakhir. Namun begitu pula pemiliknya. Langit sunyi, pustaka runtuh menjadi kehampaan. Dan di tengah kehancuran itu, tubuh Ye Shikuang mulai memudar. Berubah menjadi cahaya abu-abu yang tenang. Akhirnya, bisiknya, tidak ada lagi yang harus dikhianati. Xie Ranqiu mengulurkan tangan. Tapi, cahaya itu lolos dari genggamannya. Di kejauhan, dunia mulai menulis sejarahnya sendiri tanpa pustaka, tanpa paksaan. Namun satu bab masih tersisa. Bab terakhir, yang belum memiliki judul. Langit kembali tenang. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada cahaya ilahi turun dari surga. Yang tersisa hanyalah kehampaan luas dan dunia yang tiba-tiba kehilangan pegangan. Papan buruan karma retak menjadi serpihan. Nama-nama di atasnya memudar satu persatu. Sekte-sekte besar terdiam ketika mereka menyadari sumpah dan kontrak lama tak lagi mengikat. Tanpa Tian Xuan, tidak ada yang menulis kebenaran versi tunggal. Di reruntuhan medan terakhir, Luo Yanshu berdiri sendirian. Jubahnya robek, aura sucinya padam sepenuhnya. Ia kini hanyalah seorang kultivator biasa. Di hadapannya, tidak ada lagi Ye Shikuang. Hanya pedang yang retak, tertancap di tanah. Pedang Zuye tidak lagi memancarkan ratapan. Ia sunyi, kosong. Seolah semua dosa telah dilepaskan. Akhirnya kau bebas, bisik Luo Yanshu. Suaranya bergetar. Di kejauhan, Xie Ranqiu berdiri menatap dunia yang mulai bergerak sendiri. Angin membawa suara tangis, kebingungan, dan harapan yang rapuh. Dunia tidak runtuh, katanya pelan, seperti yang mereka takutkan. Luo Yanshu tertawa pahit, karena satu orang runtuh lebih dulu. Ia berbalik pergi, tanpa membawa apapun, tanpa sekte, tanpa nama, tanpa hak membela diri. Dunia segera melabelinya pengkhianat kedua. Namun kali ini, tuduhan itu terasa hampa. Sementara itu, Shen Changli tiba terlambat. Ia melihat medan pertempuran yang kosong, pedang retak, dan sisa aura yang begitu dikenalnya sejak kecil. Lututnya melemah. Itu benar-benar kau, bisiknya. Kenangan terlarang menyerbu benaknya bukan dari pustaka, melainkan dari dirinya sendiri. Senyum seorang pria berdarah yang pernah menepuk kepalanya dan berkata, "Kau tumbuh dengan baik." Shen Changli menjerit ke langit. Namun, langit tidak menjawab. Di hari-hari berikutnya, dunia berubah perlahan. Sekta-sekta kecil runtuh, yang besar terpecah dari dalam. Rakyat mulai bertanya bukan siapa pahlawan mereka, melainkan mengapa mereka percaya begitu saja. Dan di ujung dunia, sebuah fenomena aneh terjadi. Di tempat paling sunyi, sebilah pedang retak menancap sendiri ke tanah, tanpa penjaga, tanpa nama. Waktu berlalu, tidak ada yang menghitungnya. Legenda tentang Ye Shikuang perlahan berubah bentuk. Ada yang menyebutnya iblis, ada yang menyebutnya korban. Dan sebagian kecil memilih diam, tidak ada versi yang lengkap. Di sebuah desa kecil yang jauh dari jalur kultivasi, seorang pria tua bercerita kepada anak-anak tentang dunia lama. Dulu, katanya, ada seorang pengkhianat yang dibenci semua orang. Kalau dia jahat, kenapa dunia masih ada? Tanya seorang anak polos. Pria tua itu terdiam lama, karena terkadang, jawabnya akhirnya, yang paling dibenci adalah yang paling jujur. Jauh dari sana, Shen Changli berdiri di depan pedang retak yang tertancap di ujung dunia. Ia telah berkelana bertahan-tahan, menolak gelar, menolak sekte. Ia berlutut. "Aku tidak akan membersihkan namamu," katanya pelan, "karena dunia belum pantas." Angin berhembus. Pedang itu tidak menjawab. Namun, untuk sesaat, Shen Changli merasa pedang itu tersenyum. Di balik lapisan realitas, Xie Ranqiu berdiri sendirian. Tubuhnya perlahan memudar, menyatu kembali dengan kehendak dunia. "Cerita ini sudah selesai," katanya lirih. "Sekarang giliran mereka." Ia menutup mata, dan untuk pertama kalinya sejak dunia tercipta, takdir berjalan tanpa penulis. Di ujung benua Changshu Tianlu, pedang berkarat itu tetap tertancap, diterpa angin dan waktu. Tidak ada nama terukir di sekitarnya. Tidak ada patung,
Tidak ada pujian, hanya satu bisikan yang kadang terdengar saat malam paling sunyi. Pedang terakhir tidak pernah mencari pahlawan. Ia hanya menunggu seseorang yang berani menanggung semuanya.